sebagai penggarap gitu. Nah, kalau rasa abdi ningali situasi sarang misalkan aya ekosistem ya ekosistem di lokasi sawah anu di blok eta hiji caket pemukiman ya biasanya emang identik pami caket pemukiman itu tikus bakal ada serangan karena naon ketika tikus misalkan ayeuna teu aya pare dia akan tinggal di pemukiman jadi memanfaatkan pengintai mencari makan sisa-sisa makanan di rumah ya di rumah kabar atau napi ya di pemukiman sekitar. Nah ketika ada musim pertanaman dia akan menyerang ke sawah gitu. Nah ningali monitoring abdi kirang sanitasi dina gulma di pematang atau napi dina aliran cai ayah solokan cek solokan seueur sampah ya pak teras dina pematang dina galengan lagi barhala terus tuh pak terus tuh nah itu teh salah nama habitat yang disukai oleh tikus jadi pami misalkan nanti posisi parena tos dipelak wayahna panginten galangan oge dipiaranya pak ulah dogikeun ka barubud ulah dogikeun ka henteu dipiara aya anu ditumpang sari sareng bawang sareng kuncai otomatis kan panginten aya tambahan oge nya pak tambahan penghasilan gitu pami henteu kitu wayahna panginten kedah linggih gitu karena tikus mah resepeun dinu barang lanu paroe gitu kokor sok nu bala resep cenah kokor nu bala nya pak gitu nah lajeng panginten salean ti sanitasi lingkungan nu kedah diperhatikan itu tina pola tanam kedah naon cik pak kedah serempak ya kedah sami gitu nah pami pola tanam derupir misalkan rupi masalah penyakit sogenan pamit pola tanam serempak insya Allah jantan itu maunya anda fokus di satu cik ayah deh pak ngeprank kali bapak kan emang luplok kok nah pami misalkan tanam serempak itu ketika misalkan contoh bapak ayam piit ya pak ayam piit pasti posisi tanaman anu misalkan berbeda misalkan tadi ya pak di pengkar 2 mingguan wah masih kene oke lah gitu. Tapi ulah dogikeun ka di dieu panen di dieu terus misalkan itu bakal tidak ada proses pemutusan siklus ya bade wereng bade gurit itu pasti karena kita petani itu melak pare jeung melak hama penyakitna ya pak terus gitu jadi orang menyediakan terus gitu jadi tidak akan putus siklusnya gitu lajeng karena tadi pengendalian tikus nah selanjutnya itu bisa menggunakan pestisida nabati ya pak pestisida nabati dari jengkol pak jengkol badai kulit jengkol atau napi jengkol nah karena kieu pak pami tikus mah hiji apiknya pak maksudnya kieu hiji kedua teresep di tempat anu bersih bersih cakap terus anu bau pak bau jadi ketika ya pak tikus yang berdasi juga pak aliman ucang pak yumputnya pak gitu nah itu jantan pamit tikus mah tadi sanitasi teras tanam serempak teras pestisida nabati jadi orang nyemprotkeun sakur anu babauan pak bade jengkol jaringau misalkan panglainya pak bawang putih
Itu pangkat nih Pak, nyambung tuh Pak, cek gitu itu resep penyucaan buat nah cek janten orang nyambung mengorganikan pertanian di Kelurahan Malege juga kami nungali. Nah, emang ya, aku bingung dia. Nah, jadi abdi sebagai petugas retreat pengintennya dari segi ayeuna pertanian menuju ke organiknya Pak, ramah lingkungan, produk yang dihasilkan pun penginten lebih sehat kanggo urang menuangna gitu kan. Nah, dari segi pengendalian hama sareng penyakit ogenan abdi mah biasanya ngarekomendasikeun kanggo penggunaan bahan kimia itu jurus terakhir. Ya, pami misalkan aku bahan-bahan anu emang alami tos tetiasa katanggulangi baru jurus terakhirnya ku racun kimia. Abdi namanya lumpat Pak diumput dan abdi diborong betanya itu jurus terakhir Pak. Itu jantan kanggo misalkan apa itu terus ada beberapa pestisida nabati anu memang biasa bukan mengendalikan ya Pak tapi mengusir. Jadi si tikus teh alimun Pak sampai sebentar udahnya ya tikus mah ya masuk ke lokasi sarang anu ku bapak-bapak di garap itu jantan disemprotkeun dina pematangna gitu Pak. Oh panginten kelemahanna pami pestisida nabati itu harus berkelanjutan. Jantan mual tiasa enak sekali nyemprot langsung ke ayam. Jadi intervalnya misalkan seminggu 2 kali nyemprot gitunya Pak gitu. Nah terus terakhir penginten bisa menggunakan racun kimia di umpan Pak atau napi di empos sama belerang itu mah tadi seorang di jurus terakhir mung indikatornya kedah ada atau kedah terang lubang aktif si tikus. Nah biasa kami misalkan di area aya irigasi ya Pak atau napi sisi sawakan sok kauninga aya lubang-lubang aktif sok lidig lah Pak. Nah berarti kami si lubang aktif itu lidig ya Pak berarti ada tikusnya karena lalu lalang Pak ya gitu. Nah itu bisa diempos sama belerang ataupun diumpan yang rodentisida gitu Pak. Rasanya tiami cekap ya mah selayang pandang Proses jengkol digoreng atau digoreng. Betul kok Bapak nyimak ya. Bagus. Nah kalau jengkol itu ditumbuk Pak. Pami jengkolan tumbuk, pami cangkangnya direndam. Rada susahnya Pak cangkangnya mah difermentasi lah paling ya sekitar semingguan Pak. Semingguan 1 kilo jengkol 1 kilo 1 liter air ya Pak. Jadi 1:1 difermentasi semingguan nanti 200 ml per tangki yang 14 liter Pak. Berarti aqua gelas ya Pak. Nah aqua gelas nanti dicampur dengan air 14 liter minum 14 liter ya Pak Abi ngomongnya. Nanti disemprotkan Pak gitu. Baunya Pak Mesir gitu. Aya deui ilmu anu nganggo kapur. Kapur non kamper bukan. Kamper. Ya. Itu mah disimpan dina pematang di sapertos di ya Pak, dijagaan lah ku kamper biasa ge aya alternatif. Aya anu nyobian nganggo cai papang Pak. Cai papang cikiih ternak Pak. Bade cikiih kelenci, bade cikiih domba. Nuhun gitu. Salangkung sae cikiih domba dikolaborasikeun sareng tadi ekstrak jengkol jadi double katanya. Mangga Pak. Anu nyemprot laogenan gitunya. Itu sami
disemprotin. Jadi urang mah sama semprot kana parena tapi sekitarna Pak areal anu di landui ku beuritna. Jadi alimun Pak enggan karena ai beurit mah nu bau kanu tempat anu bau teh alimun. Apik beurit mah. Ya, paming umpan beurit si umpana dicepeng we alimun. Bade beurit sawah, bade beurit di bumi alimun. Biasana ibu pami nyenteknya di bumi kalau asinnya dicepeng itu insya Allah lami. Soalnya pami beurit mah apik. Gitu ya. Sama tawis itulah Pak, mudah-mudahan Bapak langkung penasaran. Nanti panginten cuang adain pertemuan lah Pak di lingkup ya, lingkup Gapoktan atau misalkan lingkup kelompok tani. Jantan panginten orang lebih leluasa dari segi waktu karena era mungkin terbatas waktunya. Terus panginten ya masalah dak pami di guar mah seueur gitu, di guar seueur beuki seueur gitu. Nanti dipecahkan di ada pertemuan kelompok atau nanti pertemuan Gapoktan insyaallah di waktosan insyaallah bisa pada bapak sok badanten cara Gapoktan sareng anggota kelompok misalnya gitu bisa karena kangge pertemuan kelompok insyaallah lebih lengkap sareng penyuluh wilayah binaan gitu. Kita jami cekap kapunten bilih seueur ya sanes Pak seueur kalopatan dari segi panginten penyampaian samdi adi ya ugenan belajarnya Pak sharing bertukar pengalaman bahwa Bapak sebagai pelaku usaha pertanian abdi sebagai pendamping ya urang sharing sasarengan ya tujuan mah panginten kami ngamajenkeun pertanian di Kabupaten Ciamis khususnya di Kelurahan Maliber. Da kami nguping petani sukses sok ngiring bangga. Ya abdi cekap ditutup ku wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aturkeun nuhun ka pamirsa Pak Arif anu parantos panjang lebar ngadugikeun tentang penanggulangan hama dan penyakit. Alhamdulillah tos gaduh ilmu ayeuna mah Pak Unang urang regreg namihan ilmu deui. Atuh kanggo salajengna ti ibu koordinator manggawi aya sasir sabunyireun langkung regreg mangga di kanggo lahan organik. Mohon mangga ibu atuh kanggo syarat iya organik mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mempersingkat waktu. Yang saya hormati yang ada di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Bapak Ibu tidak akan saya sebut satu persatu. Cuma yang menarik, saya alhamdulillah hari ini dipertemukan dengan bapak-bapak tokoh di Kelurahan Maleber yang luar biasa, Ibu. Karena ya saya kira kalau kita berbicara masalah organik, sebanyak apapun kita bicara, sepanjang lebar apapun, tetap kebanyakan petani memilih untuk tidak organik, ya seperti itu. Jadi sampai sekarang saya yang selalu ke lapangan mengajak sekolah SL dan lain sebagainya dibiayai oleh pemerintah. Tetap saja dari 20 orang peserta kita hanya 3 atau 4 orang yang pada akhirnya menggarap secara organik. Jadi yang lainnya kembalilah ke laptop Pak Juli ya, seperti itu. Jadi Bapak yang di sini yang tadi sudah testimoni adalah orang-orang yang luar biasa Pak. Jadi yang terinsafkan baiki lahan sawah. Intinya saya hanya menyampaikan mungkin buktinya sebagai bukti bahwa lebih banyak petani masih ke pupuk kimia. Di pertengahan Agustus kalau tidak salah saya diundang ke Kelurahan Maliber untuk penyusunan RTKK pupuk bersubsidi, dan itu isinya urea dan NPK Ibu. Jadi itu bukti bahwa petani di lapangan masih sangat banyak menggunakan pupuk subsidi atau pupuk kimia. Tapi luar dari itu kita biarkan hal itu terjadi. Yang mau bergerak ke organik, yuk kita bergerak. Semoga kita menjadi khalifah yang bertanggung jawab untuk merawat bumi kita. Itu saja ya Pak ya. Kemudian ada beberapa hal sebagai clue
atau sebagai kata kunci di organik yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ketika kita akan berorganik menuju pertanian organik, yang pertama siapkan pupuk organik sebanyak-banyaknya, itu ya Pak. Jadi saya kira bukan hanya bahan organik tapi pupuk organik. Apa bedanya? Kalau bahan organik adalah sisa-sisa dedaunan atau kohe ya Pak, yang masih mentah, yang belum difermentasi. Sedangkan pupuk organik ada yang sudah terfermentasikan, sehingga ketika kita menaburkannya di lahan pesawahan kita, maka itu sudah matang dan banyak mengandung bakteri-bakteri yang menguntungkan. Itu Pak. Jadi perbanyaklah sebelum kita melangkah menjadi petani organik, perbanyaklah dulu kita memiliki pupuk organik yang banyak. Itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi melakukan seleksi benih ketika kita akan menyemai ya Pak ya. Tadi Bapak dengan air garam sampai tidak tumbuh ya Pak. Tapi bisa juga dengan pami kapung gurma pas lebunya di dapur pakai abu dapur, itu bisa. Bahkan abu dapur itu bisa membunuh jasad-jasad renik atau bahan-bahan penyakit yang ada di benih yang terbawa dari perusahaan, itu dengan abu dapur. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu tolong di pengelolaan air. Jadi untuk di pertanian organik, air itu tidak merendam, tetapi ada dan macak-macak, itu ya Pak ya, yang jadi catatan. Jadi untuk penyerapan nutrisi jauh lebih baik. Kemudian yang selanjutnya Bapak kadahila bahwa di pertanian organik adalah penyiangan menjadi lebih penting, dan itu minimal dilakukan 3-4 kali. Kami di pertanian biasa 2 kali ya Pak ya, paling banyak. Tapi di organik penyiangan itu dilakukan 3-4 kali, itu minimal. Bapak silahkan buktikan bahwa begitu sering kita melakukan penyiangan, maka pertumbuhan tanaman jauh menjadi lebih baik. Intinya merangsang pertumbuhan akar, bulu-bulu akar, dan merangsang pertumbuhan batang dan daun serta anakan. Itu Pak yang kita temui. Kemudian di akhir adalah Bapak jangan lupa tadi yang disampaikan oleh Pak OPT, pengamatan Pak menjadi lebih sangat penting untuk di pertanian organik. Jadi Bapak ya istilah sarcet, Bapak tahu namun sarcet. Jadi ketika pagi-pagi sekali kita datang ke sawah, pagi-pagi sekali Pak, rebun-rebun kene Pak tani mah kada ka sawah teh. Margi siang meueusan pamisimet dicabak geus kibarnya banyak kabur. Teu aya hileud urat gerayak geus nyumput gitu Pak pamisiang. Tapi kalau kita berangkat pagi-pagi nyasar tetangkalan, aya nu ngagerewal pencet, aya nu buleud mani ratanya Pak buleud tareas geuningan Pak dina dina batang daun dina non teh itu teh tulang daun. Nah itu dipencetan tuh orang teh banyak disasar. Nah itu teh orang tos maehan sabaraha panginten Pak nog kungkangnya seperti itu. Terus kayak mau gerewol ada aya buluan-buluan mau esan pencet Pak. Nah itu mah pasti hama nya banyak, pasti nog hama. Buluan sok dipencet Pak bimanya tah itu. Itu Pak mungkin hal-hal yang sangat perlu kita lakukan ketika kita akan berangkat menuju pertanian organik. Yang pertama, sediakan pupuk organik yang banyak. Yang kedua, uji dulu ya Pak ya, kalau kita akan sebar, uji heula Pak. Jadi anu asli dihandap itulah yang kita tanam itu Pak. Kemudian yang ketiga, pengelolaan air. Bapak tidak merendam tanaman padi, tetapi air selalu ada dan macak-macak itu. Kemudian selanjutnya pengamatan sering mungkin, serutin mungkin, terutama dalam eradikasi ya Pak itu. Jadi ketika ada hama, ada penyakit lebih cepat terdeteksi Bapak Ibu. Kemudian pengendaliannya tadi tentu saja dengan pestisida nabati. Banyak yang bisa kita gunakan menjadi pesnam. Selanjutnya adalah tadi di penyiangan ya banyak catatan anak. Nah itu catatan-catatan penting di samping pada akhirnya mah pengusiran
hama dan penyakit anu diusir matos pada beurit nya banyak lo gitu. Terus sareng burung merenannya bangsa burung-burung yang menyebabkan tadi oke manirawing daunna nya banyak itu non parena gitu, parena manirawing. Da ari katingali mah eta teh maninya banyak. Ketika orang anu pohoan gitu mengelola dari kecil sampai besar melatos ageng di ala kumanuk, tapi itu mah dari rezeki manuk pointennya Pak, orang ikhlaskan gitu nah seperti itu. Itu Pak barangkali bahwa untuk menuju organik ketika bapak-bapak sudah tanam, sudah mencoba organik, tetaplah konsisten Pak, istiqomah untuk tetap di jalan ini gitu banyak. Tekenging kabawakeun deui ku nu sanes gitu, sakaba-kaba itu Pak. Karena Bapak adalah yang terpilih. Sok seseueuna dari 100 berapa tadi yang Bapak sebut ya, itu kan mengajukan pupuk subsidi Pak. Dan mudah-mudahan tahun depan Bapak yang ada di sini tidak lagi mengajukan pupuk subsidi di RDKK. Mudah-mudahan karena Bapak sudah tercukupi menjadi petani organik. Kenapa tidak bisa Bapak? Kenapa di Cihaur Boti lebih dari puluhan hektar sudah tidak menggunakan pupuk kimia? Kenapa 25 hektar di Pamarican sudah tidak menggunakan pupuk kimia? Dan itu bisa. Dan saya melihat langsung Pak ketika musim hama wereng kemarin di sana tidak ada yang menyemprot hama wereng dan selamat Pak, dugi kapanen normal. Nah itu. Jadi intinya Bapak Ibu, Bapak-bapak terutama yang ada di sini sebagai tokoh organik, mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk menjalankannya. Kemudian kita diberi selalu kekuatan untuk bisa membawa teman-teman kita ke arah lebih baik. Karena tadi yang dikatakan oleh Pak Haja Juli bahwa benar keadaan tanah di Jawa Barat secara umum bahan organiknya hanya tinggal 2%. Sedangkan bahan organik yang baik untuk tanaman adalah 5% Pak. Dan untuk mencapai 5% penambahan per 100 batanya adalah 1 ton. Nah itu baru bisa pulih. Itu barangkali Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kenuhun ka Ibu parantos paparan kanggo persiapan kanggo mempersiapkan tanam padi organik. Musalajengna painten kanggo laporan terakhir di BPS hasil penelitian atau napi temuan anu parantos dilaksanakan di dunia hamparan tadi. Karena waktu di saya bikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, kami dari statistik akan mencoba menganalisa hasil tadi ubinannya. Jadi sebelumnya untuk BPS Pak, kami tidak terlalu memfokuskan pada teknik penanaman seperti apa, kemudian teknik pemupukan seperti apa. Jadi BPS itu hanya menghitung yang tadi dikatakan oleh Pak Jajuli, produktivitas saja Pak. Produktivitas hasil pertanian padi sawah umumnya yang ada di yang Bapak Ibu lakukan. Nah kebetulan tadi hasil dari ubinan yang dilakukan itu kita mendapatkan ubinan plotnya Pak ya, 2,5 itu sebesar 6,84 kg. Nah untuk produktivitasnya itu kita menghasilkan dari ubinan itu sebesar 94,11 kintal per hektar Bapak. Kemudian kita dikonversikan lagi itu berarti kita mendapatkan sebesar 13,44 kintal per 100 bata. Nah kemudian tadi dihitung juga bernasnya ada sebanyak 141 bulir. Kemudian butir hapanya 61 bulir Bapak. Nah alhamdulillah mungkin tadi dengan
dengan adanya menggunakan pupuk organik yang mudah-mudahan mah Bapak Ibu sebagai pelopor yang mudah-mudahan semakin kedepannya tingkat kesehatan tadi semakin meningkat dengan menggunakan padi organik. Yang mudah-mudahan mah di sini Bapak Ibu sebagai pelopor bisa memberikan insight ke teman-teman petani yang lain yang masih menggunakan secara konvensional tuh ya, dengan pupuk kimia atau apa. Yang mudah-mudahan mah dengan momen seperti ini insya Allah nanti kedepannya Bapak Ibu bisa menjadikan produktivitas beras di Kabupaten Ciamis lebih besar lagi Bapak Ibu. Itu saja mungkin dari kami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Alhamdulillah kita sudah mengetahui dari lokasi Demplot Maleber seperti itu, sehingga startnya dari itu barangkali untuk ke depan. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya lebih meningkat lagi dan lebih fokus sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Kadis tentang Ciamis sebagai pelopor petani organik, khususnya untuk di Kecamatan Ciamis, lebih khusus lagi untuk di Kelurahan Maleber. Begitu barangkali dengan dukungan Ibu Lurah kita bisa sukses untuk kedepannya. Terima kasih. Dan Bapak Ibu semua, barangkali cukup kita berdiskusi dan menyampaikan testimoni tentang pengalaman-pengalaman kita di lapangan, dan mudah-mudahan untuk ke depan kami punya bekal ilmu dan untuk dikembangkan di tempat masing-masing, sehingga kita semuanya bekerja dengan penuh keikhlasan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi petani berkah dan berhasil berkarya untuk di masa yang akan datang, mewariskan pengalaman ini untuk generasi yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillah. Untuk selanjutnya barangkali saya serahkan kepada